Pada tahun 1969, seorang perwira muda bernama Muammar Gaddafi memimpin kudeta tanpa kekerasan, menggulingkan Raja Idris I dari Libya. Di usia 27 tahun, Gaddafi mengambil alih kekuasaan dan mendeklarasikan Libya sebagai republik. Gaddafi memperkenalkan konsep politik baru bernama Jamahiriyah atau negara massa. Dalam bukunya Green Book, ia menolak demokrasi tradisional dan menggantinya dengan komite rakyat. Dengan kekayaan minyak Libya, Gaddafi membangun proyek infrastruktur besar seperti Great Man-Made River yang membawa air dari gurun ke kota-kota. Selama masa pemerintahannya, Libya mengalami peningkatan pendapatan per kapita, layanan kesehatan dan pendidikan yang gratis, serta subsidi untuk kebutuhan pokok. Libya menjadi salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika. Namun, di balik kemajuan ini, Gaddafi menjalankan pemerintahan yang represif. Kebebasan berekspresi ditekan, dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di bawah pemerintahannya. Di panggung internasional, kebijakan agresif Gaddafi membuat Libya terisolasi, terkena sanksi, dan dicap sebagai negara sponsor terorisme. Pada tahun 2011, setelah lebih dari 40 tahun berkuasa, Gaddafi digulingkan dan tewas dalam pemberontakan yang didukung NATO. Warisannya tetap kontroversial. Seorang pemimpin yang membawa modernisasi, namun juga menyebabkan penderitaan dan ketidakstabilan. Hingga hari ini, Libya masih berjuang untuk menemukan kestabilan politik yang hilang sejak jatuhnya rezim Gaddafi dan menjadi salah satu negara termiskin di dunia pasca runtuhnya pemerintahan Gaddafi. Pada tahun 1979, Saddam Hussein, seorang politikus dari Partai Ba'ath, menjadi presiden Irak. Ia segera memperkuat kekuasaannya dengan menghilangkan lawan-lawan politiknya dan memerintah dengan tangan besi. Di bawah kepemimpinannya, Irak mengalami modernisasi yang pesat. Saddam menginvestasikan pendapatan minyak negara dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Irak pun menjadi salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di Timur Tengah. Selama dekade 1980-an, Saddam menghadapi tantangan besar, termasuk Perang Iran-Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Meski Irak mengalami kerugian besar, Saddam tetap mempertahankan kekuasaannya dan melanjutkan proyek modernisasi. Namun, ambisinya untuk memperluas kekuasaan membuatnya menyerang Kuwait pada tahun 1990 yang memicu Perang Teluk Pertama. Kekalahan dalam perang tersebut membawa sanksi ekonomi yang berat, merusak ekonomi Irak dan membatasi kemajuan yang dicapai. Meski mengalami tekanan internasional, Saddam tetap berkuasa hingga tahun 2003. Pada tahun itu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menginvasi Irak dengan tuduhan bahwa Saddam memiliki senjata pemusnah massal. Invasi ini mengakhiri lebih dari 2 dekade kekuasaannya. Saddam Hussein tertangkap pada akhir 2003 dan pada tahun 2006 ia dieksekusi setelah diadili atas kejahatan kemanusiaan. Runtuhnya rezim Saddam membawa Irak ke dalam periode ketidakstabilan yang panjang dengan konflik sektarian dan perang saudara yang terus berlanjut. Hingga hari ini, Irak masih berjuang untuk bangkit dari bayang-bayang masa lalu dan membangun kembali negara yang hancur akibat dekade konflik dan perang. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, mengakhiri perang sipil panjang dan membuka babak baru dalam sejarah Tiongkok. Sebagai pemimpin, Mao menerapkan reformasi radikal. Program lompatan jauh ke depan pada akhir 1950-an bertujuan mengubah Tiongkok dari negara agraris menjadi kekuatan industri besar. Dengan kolektivisasi pertanian dan pembangunan infrastruktur, Mao berusaha memacu pertumbuhan ekonomi negara. Namun, jalan menuju kemajuan tidaklah mulus. Revolusi kebudayaan pada 1966 yang digagas Mao untuk mempertahankan ideologi komunis murni membawa perubahan besar di masyarakat. Banyak tradisi dihancurkan dan konflik internal terjadi, tetapi Mao tetap dianggap sebagai pemimpin karismatik oleh banyak rakyat. Di bawah kepemimpinan Mao, Tiongkok mencapai kemajuan yang signifikan. Program nuklir berhasil diluncurkan pada 1964, dan Tiongkok mulai diakui sebagai salah satu kekuatan dunia. Namun, kebijakan Mao juga tidak lepas dari kritik. Lompatan jauh ke depan menyebabkan kelaparan hebat, dan revolusi kebudayaan meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Mao Zedong meninggal pada tahun 2006, tetapi warisannya masih hidup hingga kini. Meski penuh kontroversi, kepemimpinan Mao meletakkan dasar bagi Tiongkok modern. Dari negara yang tertinggal menjadi kekuatan ekonomi dan militer global, Tiongkok berutang banyak pada masa transformasi yang dimulai oleh Mao. Mao Zedong, tokoh revolusioner,
pendiri Tiongkok modern, dan sosok yang terus menginspirasi sekaligus menjadi perdebatan. Joseph Stalin, pemimpin otoriter Uni Soviet, memegang kekuasaan dari 1920-an hingga kematiannya pada 1953 membentuk negara menjadi kekuatan dunia yang disegani. Stalin memulai era industrialisasi besar-besaran melalui rencana 5 tahun, mengubah Uni Soviet dari ekonomi agraris menjadi negara industri yang kuat. Namun, kebijakan kolektivisasi pertanian memaksa petani bergabung dalam pertanian kolektif yang menyebabkan kelaparan hebat di Ukraina dan wilayah lain, menewaskan jutaan orang. Di bawah kepemimpinannya, Stalin menciptakan atmosfer ketakutan melalui pembersihan besar-besaran pada akhir 1930-an. Ribuan orang dieksekusi atau diasingkan ke kamp kerja paksa. Partai komunis, militer, dan masyarakat umum mengalami penindasan brutal untuk menjaga kekuasaan absolut Stalin. Peran Stalin dalam Perang Dunia II sangat signifikan. Di bawah komandonya, Tentara Merah berhasil mengalahkan pasukan Nazi Jerman, terutama dalam pertempuran Stalingrad yang menjadi titik balik dalam perang. Stalin kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam pembentukan tatanan dunia pasca perang dan pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur. Stalin meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia membangun Uni Soviet menjadi kekuatan global, tetapi di sisi lain, kebijakannya menyebabkan penderitaan luar biasa bagi jutaan orang. Setelah kematiannya, Uni Soviet mulai mengkaji ulang kebijakannya dalam proses yang dikenal sebagai destalinisasi. Meski begitu, jejak Stalin tetap membekas dalam sejarah Soviet dan dunia. Joseph Stalin, seorang pemimpin yang membawa Uni Soviet ke puncak kekuasaan global, namun dengan harga yang sangat tinggi.